ada sebuah kisah nyata ini. Kisah nyata ini disampaikan oleh salah satu sahabat saya. Ada sahabat saya itu punya pondok. Beliau ini punya pondok dan pondoknya itu masih menerapkan hukuman lumayan keras, hukuman fisik. Dan kalau santrinya itu sudah terlalu melampaui batas ketika melanggar aturan, biasanya digundul. Jadi kalau Bapak nanti ngeliat ada santri gundul, Bapak jangan bilang, keren kamu gundul, jangan. Dia tuh melanggarnya sudah terlalu jauh. Ada santri di pondok itu sukanya ngelanggar. Terus-terusan ngelanggar. Digundul itu sudah berkali-kali, ibarat baru numbuh ngelanggar lagi. Kerok lagi. Sampai beberapa kali. Akhirnya ustadz-ustadz muda. Kok jadi remang-remang gini ya? Hah? Jadi suasana jadi horor ini gitu. Sampai mana tadi? Maka ketika sang anak itu nakalnya luar biasa dan sudah beberapa kali digundul, ustadz-ustadz muda mereka rapat. Lalu mereka ngomong, ini tidak bisa kita lanjutkan karena bisa diakibatkan, bisa berefek untuk santri-santri yang lain. Keputusan dari para ustadz muda di kesantrian, satu, anak ini harus dikeluarkan. Ustadz-ustadz muda ini menyampaikan kesepakatan mereka kepada kepala sekolah. Lah kepala sekolahnya ini teman saya. Lalu akhirnya kepala sekolah ketika menerima bahwasanya anak itu harus dikeluarkan, kepala sekolah ini orangnya baik. Dia berkata kepada para ustadz muda, sudah, insya Allah kalau memang keputusan kalian sudah bulat untuk mengeluarkannya, sudah biarkan saya datang ke rumahnya dulu. Karena beliau dulu dititipkan dengan cara yang baik, biarlah saya yang akan mengembalikan dengan cara yang baik. Memang akhlaknya baik teman saya ini. Datang beliau ke Bandung, temuin orangnya. Dan ketika ditemuin keluarganya, akhirnya beliau menyampaikan, Pak, anaknya Bapak ini sudah melampaui batas. Para ustadz sudah tidak lagi mampu untuk menghandle anak Bapak. Dan terpaksa sekali anak Bapak harus dikeluarkan. Bapaknya nangis, Pak. Bapaknya nangis, Ustadz. Beliau cerita ke saya, bapaknya nangis. Dan ketika bapaknya nangis itu, bapaknya itu mengibah, Ustadz, bisa enggak? Enggak usah dikeluarkan. Jangan sampai saya tidak punya harapan untuk anak saya. Maka beliau sebagai seorang ustadz, kepala sekolah, hatinya mengibah. Ketika mengibah, tiba-tiba beliau itu penasaran untuk tanya, maaf Pak, pekerjaan Bapak apa? Kok saya lupa ya dulu pas interview ya, pekerjaan Bapak apa? Maka pada saat itu jawabannya keluar. Ternyata beliau profesinya berkaitan dengan langsung kepala sekolah ini berkata kepada beliau, Pak, maaf ya Pak. Gini aja, win-win solutionnya. Bapak dan saya sama-sama berikhtiar. Saya akan mencoba untuk menyabarkan hati saya dan para ustadz mendidik anak Bapak. Tapi satu permintaan kami, Bapak mau nggak memperbaiki cara Bapak mendapatkan rezeki? Karena saya khawatir anak Bapak semacam ini ada kaitannya dengan harta yang disuapkan ke mulutnya. Masya Allah ya, ini Bapak ini sayang betul sama anaknya. Bapak ini langsung tanpa pikir panjang dipegang tangan sang ustadz. Siap ustadz, saya akan resign, kasih waktu saya 1 bulan ustadz. Kasih saya waktu 1 bulan. Benar Bapak? Iya. Bapak enggak istikharah dulu? Enggak ustadz. Bismillah. Kalau memang itu yang ustadz lihat dengan basirahnya, karena ustadz yang lebih berilmu, saya ikut. Sami'na wa ata'na. Masya Allah. Pergi beliau. Langsung 1 bulan, 2 bulan beliau akhirnya keluar, beliau resign. Dia perbaiki mat'amnya, dia perbaiki cara dia mendapatkan rezeki, Pak. Dan Bapak tahu apa yang Allah berikan? Ini kisah nyata ini. Allah perbaiki kualitas hati anaknya. Ketika sang bapak memperbaiki kualitas rezeki yang dia peroleh.
akhirnya membaik kondisinya. Dan Bapak tahu, sang anak hari ini telah menjadi ustadz muda, hafal 30 juz. Dan itu didapatkan ketika seorang bapak memperbaiki dan mengkoreksi jalur pipa dia mendapatkan rezeki.